Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia 17. Di sini kami akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Dampak Penyebaran Wabah COVID-19 terhadap Perkembangan Psikologis dan Perilaku Sosial di Kalangan Remaja. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nailatul Fadil Hafsa, ada teman-teman saya yang lain, ada Nabila Farah Azahra, Nila Damayanti, Nadira Putri Pradipta, Ruth Emma Udina Tarigan, Ersal Alif Bramantoyo, dan Priya Saputra. Nah, selanjutnya nih, kita bakal bahas langsung ke materinya. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Nah, di awal-awal nih, kita akan bahas latar belakangnya. Jadi apa sih latar belakang? Kita mengambil judul penelitian tersebut. Nah, kita ketahui bahwa saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana pandemi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia, yang dimana hal tersebut sangat membawa banyak perubahan pada berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, salah satunya perubahan sosial nih. Ini sangat membawa dampak di struktur sosial masyarakat di dalamnya. Menurut kami dalam menurut kami satu kelompok perubahan ini tuh sebagai dampak dari protokol kesehatan yang dijalankan, yaitu jaga jarak, yang dimana itu hal tersebut sangat membatasi kita dalam bertemu. Nah, hal ini sangat berhubungan dengan mahasiswa baru seperti kami saat ini, yang dimana belum banyak kenalan dengan orang sekitar, bahkan kita juga butuh beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Akibat dari pandemi ini, semuanya jadi terhambat. Dan juga akibat dari pandemi ini, perkuliahan juga dilaksanakan secara online dan tidak ada tidak ada kegiatan yang dimana kita dapat bertemu secara langsung. Nah, maka dari itu kita ingin mengetahui apa sih perubahan perilaku sosial yang dialami oleh mahasiswa baru yang dimana masih dapat dikategorikan sebagai seorang remaja. Nah, penelitian ini ditujukan kepada para mahasiswa baru angkatan 2020 Institut Teknologi 10 November dengan harapan agar bisa mendapat gambaran perubahan kondisi sosial dan juga psikologis yang dialami oleh mereka. Baik, perkenalkan saya Nabila Farah Azhara dan di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang perumusan masalah. Dan rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana gambaran mengenai kondisi remaja di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana tindakan remaja dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 pada kondisi psikologis dan sosial remaja Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana solusi yang diberikan atas masalah yang dihadapi remaja selama pandemi COVID-19. Dan tujuan penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, memberikan gambaran mengenai kondisi remaja Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui pengaruh pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengobservasi tindakan remaja dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu yang keempat, memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi remaja selama pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Putri Pradipta dengan NRP 50202010182. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif, di mana pada metode kualitatif ini lingkungan perilaku sosial yang menjadi objek pengamatan. Rancangan atau desain penelitian yang kami buat adalah penelitian kualitatif. Hal ini dipilih dikarenakan subjek atau sampel yang akan diteliti berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan pemahaman dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi
tingkah laku manusia dan situasi tertentu wabah COVID-19, dan bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan secara menyeluruh. Aspek yang akan diteliti adalah pengaruh wabah COVID-19 terhadap perkembangan psikologis dan perilaku sosial remaja dikarenakan dengan terjadinya wabah sekarang, dan juga yang pastinya mempengaruhi segala aspek masyarakat Indonesia, mulai dari kejiwaan sampai dengan ekonomi. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan angket, yang dimana wawancara tersebut akan dilakukan pada populasi terbatas yang termasuk masyarakat heterogen, di mana sampel dan populasi tersebut diambil dari beragam kelas dan tatanan masyarakat. Dan pada teknik angket akan dilakukan dengan cara yang sama dengan wawancara. Dengan teknik sampling, simple random sampling, instrumen penelitian yang dipakai adalah wawancara dengan pedoman dasar wawancara dan juga angket atau kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Damayanti dari Departemen Kimia dengan NRP 500420104. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil pembahasan. Selanjutnya ada tingkat kebahagiaan mahasiswa baru ITS angkatan 2020 selama pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari gambar menunjukkan bahwa 36,1% responden menjawab mereka tidak atau kurang suka melakukan aktivitas di rumah. Sedangkan 63,9% responden sisanya senang melakukan aktivitas di rumah. Nah, untuk hasil pada skala linear, dapat dilihat bahwa hasil yang ditunjukkan skala itu merata, di mana pada skala 1 dan 2 terdapat 1 responden, skala 3 dan 4, 2 responden, skala 5, 6 responden, skala 6, 4 responden, skala 7, 6 responden, skala 8, 7 responden, skala 9, 3 responden, dan skala 10 ada 3 responden. Dari skala di atas kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar orang merasa nyaman melakukan aktivitas di rumah, serta sebagian lagi merasa tidak atau kurang nyaman melakukan aktivitas di rumah. Lalu selanjutnya ada aktivitas sosial mahasiswa baru angkatan 2020 selama pandemi COVID-19. Berdasarkan pertanyaan terkait dengan untuk bersosialisasi di lingkungan perkuliahan, sekitar 89% responden mengalami kesulitan. Dan sekitar 11% responden tidak merasa kesulitan untuk bersosialisasi selama perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 ini. Kesulitan bersosialisasi yang dialami responden selama perkuliahan daring disebabkan karena ketidaknyamanan berkomunikasi. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena tidak memahami sifat lawan bicara, canggung, tidak bertemu secara langsung, serta sulit memahami pesan lawan bicara, sehingga seringkali menyebabkan kurang baiknya komunikasi di saat terdapat tugas kelompok. Lalu selanjutnya ada tingkat efektivitas bersosialisasi selama pandemi COVID-19 bagi mahasiswa baru ITS angkatan 2020. Keefektifan bersosialisasi secara online terkadang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk mulai percakapan secara online melalui WhatsApp atau Line, sehingga seseorang cenderung menjadi silent reader. Ketika responden diberi pertanyaan bagaimana keefektifan sosialisasi secara online, maka hasil yang diperoleh seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Emaulina Tarigan dengan NRP 529-2010-12 dari Departemen Desain Interior. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenai kebijakan kuliah daring. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memiliki pengaruh yang kuat terhadap semua struktur kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Di beberapa negara, terutama Indonesia, pemerintah melalui lembaga terkait membuat kebijakan alternatif terkait proses pendidikan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini menggunakan teknologi digital seperti Zoom dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi intensitas pertemuan antar siswa maupun siswa dengan guru, namun juga dapat memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan psikologi siswa. Terutama yang merasakan dampak ini adalah mahasiswa baru ITS angkatan. Mahasiswa ITS angkatan 2020. Dan kemudian ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari mahasiswa baru ITS angkatan 2020 serta kebiasaan baru selama pandemi COVID-19. Berdasarkan gambar di samping, ditunjukkan bahwa 22,9% responden menjawab bahwa pandemi ini memiliki pengaruh pada kehidupan mereka, sedangkan 77,1% memilih bahwa pandemi ini sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru ITS angkatan 2020 merasa bahwa pandemi ini membuat adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Respon yang diberikan menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan baru dilaksanakan selama pandemi COVID-19, yang diantaranya seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya. Tentu kebiasaan ini yang sering membuat beberapa responden kesulitan untuk beradaptasi. Selanjutnya, tingkat psikologis mahasiswa baru ITS Angkatan 2020 selama pandemi COVID-19. Dampak lebih lanjut menunjukkan bahwa keadaan baru selama pandemi COVID-19 membuat responden yaitu mahasiswa baru ITS Angkatan 2020 menjadi jenuh dan tertekan selama ini dikarenakan kurangnya motivasi diri untuk maju, merasa malas untuk melakukan aktivitas terutama perkuliahan. Lebih parahnya lagi, beberapa kondisi menyebabkan timbulnya rasa cemas berlebih, stres, dan depresi. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari responden yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian dari skala linear tersebut, dapat terlihat bahwa banyak mahasiswa ITS Angkatan 2020 yang sering mengalami stres. Hal ini dapat dilihat pada gambar di mana dengan skala lebih dari sama dengan 5, terdapat 32 responden yang merasa stres dengan rentang skala 5, 7 responden, skala 6, 4 responden, skala 7, 6 responden, skala 8, 7 responden, skala 9, 5 responden, dan skala 10 terdapat 4 responden. Sedangkan tingkat stres dan kecemasan yang dialami mahasiswa ITS Angkatan 2020 terlihat dari respon terhadap pertanyaan terkait dampak psikologis akibat pandemi. Dari 35 responden, beberapa jawaban yang beragam terkait dampak psikologis pandemi COVID-19 seperti berikut. Jadi down atau kehilangan semangat, stres, mikirin uang, stres kuliah, mudah merasa stres dan sering overthinking, dan lain sebagainya. Jawaban yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan mahasiswa sering mengalami stres, gangguan kecemasan, dan gejala mental illness lainnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Rsal Alif Bermantio dengan NRP 5020201094. Selanjutnya hasil respon untuk mengatasi dampak perkembangan psikologis dan kegiatan sosial selama pandemi COVID-19. Salah satu respon untuk mengatasi dampak perkembangan psikologis dan kegiatan sosial selama pandemi COVID-19 yang kami dapatkan adalah semua orang memiliki kesadaran bahwa bahaya COVID. COVID hilang kembali seperti semula. Dan respon lainnya adalah meningkatkan kesadaran dalam diri sendiri, membentengi diri dengan iman, memaksa diri untuk bisa bersosialisasi. Selanjutnya, perkembangan psikologis dan kegiatan sosial selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu saja mengganggu perkembangan psikologis dan kegiatan sosial masyarakat. Salah satunya adalah stres. Stres merupakan suatu tekanan yang dirasakan oleh pribadi yang disebabkan oleh tidak seimbangnya harapan dan kenyataan yang diperoleh. Dan salah satu faktor yang terjadi pada mahasiswa baru ITS Angkatan 2020 tidak bertemu secara langsung dengan orang lain. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan makan bergizi, berlatih relaksasi, melakukan aktivitas yang membuatnya gembira, berlibur, menjalin hubungan yang harmonis, dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nama saya Priya Saputra, NRP 50042010089. Baik, di sini saya Priya Saputra akan menjelaskan bagian keempat, yaitu kesimpulan. Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia menyebabkan perubahan, baik dalam tatanan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Hal yang paling menonjol adalah perubahan pada struktur sosial, di mana perubahan pada struktur sosial, perilaku sosial yang terjadi sekecil apapun akan berakibat pada perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada remaja dan anak-anak. Misalnya yang sering terjadi saat ini, perubahan perilaku sosial pada kalangan remaja, di mana kalau dulu remaja lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, berinteraksi bersama teman-temannya, bermain bersama, namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan ruang gerak mereka terbatas, interaksi mereka terbatas, dan mereka juga tidak bisa untuk bertemu secara langsung, berinteraksi secara langsung dalam keadaan pandemi seperti ini. Ditambah lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, faktor inilah salah. Pandemi COVID yang terjadi saat ini menyebabkan perubahan dalam seluruh tatanan masyarakat, baik itu tatanan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Hal yang paling menonjol adalah perubahan pada struktur sosial, di mana suatu perubahan pada perilaku sosial, struktur sosial terjadi sekecil apapun akan berakibat pada perubahan kehidupan masyarakat yang lainnya. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang dewasa, namun juga bisa terjadi pada remaja dan juga anak-anak. Misalnya perubahan perilaku sosial pada kalangan remaja. Kalau dulu sebelum adanya COVID-19, sebelum ada pandemi ini, remaja bisa saling berinteraksi,
berinteraksi, remaja bisa saling bermain bersama. Namun karena adanya pandemi ini, mereka harus dibatasi pergerakannya dan tidak bisa berkerumun, alias tidak bisa sering bertemu dengan teman sebayanya. Apalagi di masa pandemi ini, stres pada remaja, terutama mahasiswa baru tes angkatan 2020, juga terjadi karena hal ini, karena adanya pembatasan sosial, karena mereka tidak bisa bertemu secara langsung. Hal inilah yang menjadi awal mula kebanyakan dari mereka mengalami stres dan menjadi awal adanya indikasi gangguan psikologis. Gangguan psikologis selain adanya pembatasan sosial juga terjadi karena ada faktor dari pembelajaran daring yang selama ini dilakukan, karena pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif karena disebabkan oleh berbagai kondisi seperti lingkungan rumah, kalau misalnya adanya keterbatasan ruang gerak mereka, suasana yang sama setiap hari, lalu kondisi lingkungan yang tidak kondusif, dan keefektifan mereka dalam belajar dan kurangnya belajar karena adanya gangguan-gangguan dari luar. Lalu juga ada kondisi seperti jaringan internet, di mana tidak semua daerah memiliki kondisi akses internet yang stabil. Lalu kebutuhan mereka untuk perkuliahan juga sering terganggu. Selain itu yang menjadi dasar, selain itu ada hal yang menjadi alasannya, yaitu interaksi sosial, di mana interaksi mereka sosial berkurang karena pembelajaran daring ini menuntut mereka hanya bisa bertatap secara layar di dalam laptop ataupun handphone. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka kesulitan dalam pemenuhan kesejahteraan psikologis dan kebutuhan remaja pada lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun hal ini terjadi, pandemi ini membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang terasa seperti hubungan dengan keluarga yang semakin erat, gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, mereka lebih peduli terhadap lingkungan, serta mereka bisa menumbuhkan kreativitasnya. Namun ada juga sisi negatif, di mana dampak negatif dari pandemi ini adalah sedikit relasi yang terjadi antara mahasiswa, kurangnya sosialisasi, susah bertemu dengan teman, lebih menjadi penyendiri dan sering mengalami rasa kesepian. Oleh karena itu, untuk mencegah gangguan psikologis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya adanya dukungan sosial berupa empati, kepedulian, kepercayaan, memberi saran atau arahan, dan dukungan dalam meluangkan waktu bersama mereka, berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Karena itu juga membuat tubuh mahasiswa itu sehat sendiri, menciptakan suasana lingkungan baru, membersihkan tempat mereka belajar, menciptakan kenyamanan dalam ruang belajar, serta membentengi diri dengan iman.